dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa, kembali lagi di Highlight Juragan Zaman Now Season 5, saatnya UMKM naik kelas. Di sepanjang musim ini kita menyaksikan bagaimana para pelaku UMKM tidak hanya mempresentasikan bisnis mereka, tetapi juga memperlihatkan kreativitas dan juga semangat pantang menyerah. Ada yang memulai usaha dengan modal seadanya, namun berujung sukses karena kerja keras yang luar biasa. Dan mari kita lihat kembali beberapa momen paling inspiratif dari para peserta Juragan Zaman Now Season 5 kali ini. Meski memiliki keterbatasan dalam penglihatan, tak menyurutkan semangatnya untuk mendirikan usaha. Inilah Abdul Fattah, pendiri Fattah Hati Management. Sebuah usaha yang membuat produk susu kambing bubuk berbahan baku susu kambing Etawa. Usaha yang berdiri sejak 12 tahun yang lalu ini juga memberdayakan para penyandang disabilitas netra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fattah. Saya adalah seorang disabilitas netra dan saya memiliki usaha produk susu kambing bubuk. Pak Fattah, saya hanya ingin mengatakan ini sesuatu yang saya terus terang, saya tadi bicara dengan Mas Rex di sini. Saya ini lahir di Surabaya. Ya. Dulu di tahun, ya maaf agak lama sekali, 69, tahun 68, 70, 71, saya ini bertahun-tahun ke Batu Malang, minumnya susu kambing, Pak. Oh iya. Dan mungkin Pak tahu dulu di sana juga salah satu penghasil susu kambing dan ini membawa nostalgia yang sangat besar terhadap saya. Karena saya baru teringat terakhir saya minum susu kambing tahun-tahun itu. Dan rasanya otentik seperti ini sekarang dan saya rasa saya akan menjadi peminum susu kambing kembali. Terima kasih banyak bertahun-tahun ini. Silakan, bagaimana dengan rasa jahe dan ginsengnya, Pak? Ini kita punya tagline susu kambingnya lembut, staminanya ngebut. Saya coba juga terus terang Pak, tapi yang original betul-betul hits in the heart. Wah. Tidak hanya Bapak Abdul Fattah yang memberikan kisah inspiratif, Claudino da Silva juga mempunyai kisah inspiratif dalam memulai usahanya. Berawal dari PHK yang diterimanya, pria yang memiliki darah Timur Leste ini membuat jaket bomber dengan motif batik khas Indonesia. Perkenalkan, saya Claudino da Silva, owner dari Da Silva Batik. Saya lahir dan besar di Timor Leste, dan sekarang saya menetap di Kota Malang sambil menjalankan bisnis Da Silva Batik. Tahun 2022 menjadi titik balik dari Da Silva Batik sendiri, karena saya termasuk satu dari sekian banyak teman-teman yang di PHK karena efisiensi perusahaan. Saya mencairkan tabungan BPJS Tenagakerja karena di PHK, kemudian dengan tabungan pribadi, saya menghadirkan inovasi yang baru di industri batik, yaitu dengan menghadirkan jaket bomber dengan desainnya batik. Ya, pertama-tama ini nyaman ya, enak. Saya pikir bomber jaket pakai di Indonesia agak panas, tapi ternyata enggak juga. Ini yang dipakai kemejanya jahit sendiri? Ini custom. Oh, Custom. tapi Da Silva Batik? Da Silva juga. Nggak pikir untuk jual juga? Kalau untuk custom biasanya kalau dipakai seperti ini untuk tampil, kemudian akan ada di-upload di sosmed. Ada teman-teman yang show biasanya untuk nyanyi dan lain-lain, biasanya juga minta untuk dibuatkan yang hampir sama tapi dengan motif yang berbeda. Bagus itu. Terima kasih. Perpaduan antara hobi dan kreativitas melahirkan sebuah produk yang berkualitas. Inilah kisah dari produk tenda camping Black Serva, brand tenda ultralight pertama di Indonesia. Ini bukan soal mendanai sebuah brand tenda biasa. Ini adalah kesempatan untuk ikut serta membangun industri manufacturing tenda pertama di Indonesia. 600 miliar, ini adalah total perkiraan nilai total pasar tenda outdoor di Indonesia. Kebanyakan tenda outdoor di Indonesia, frame-nya itu masih fiber, dan itu berbahaya. Jadi ketika begini kita aman. Dan kalau misal frame-nya itu jelek, pasti patah dan biasanya nusuk-nusuk ke jari dia. Begitu. Ini handmade bukan sih?
Ya, handmade tapi menggunakan tentunya mesin industrial ya. Oke. Sesuai dengan standar. Pemirsa, di era digital saat ini pelaku usaha didorong untuk bagaimana bergerak cepat, beradaptasi, dan juga memanfaatkan teknologi untuk terus berkembang. Berbicara soal produktivitas yang harus terus bergerak cepat, tentu mereka juga membutuhkan konektivitas yang stabil sekaligus hiburan untuk tetap recharge di tengah kesibukan. Karena itu, kalau mau produktivitas aman plus hiburan non-stop tapi tetap hemat, ada yang spesial untuk pengguna Telkomsel Halo. Penuhi kebutuhanmu dengan ragam paket dari Halo Digital Deals, mulai dari Netflix Mobile, YouTube Premium, HBO Max, hingga Spotify. Aktivasi paketnya dengan mudah melalui aplikasi My Telkomsel atau kunjungi tesel.id/halodeals untuk informasi selengkapnya. Pemirsa, dalam setiap presentasi yang peserta lakukan, tentu ada masukan berharga dari para panelis yang membantu para peserta menyempurnakan model bisnis mereka. Tapi tidak sedikit komentar panelis yang memuji rasa ataupun kualitas produk dari para peserta. Dan berikut ini adalah beberapa komentar panelis yang memiliki kesan luar biasa terhadap rasa ataupun kualitas produk para peserta. Ini as a dessert or as apa itu? Kategorinya. Kategorinya mungkin lebih ke dessert kali ya. Dessert. Lebih ke dessert. Pak Reno. Enak. 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 Terima kasih. Ini enak sekali. Masya Allah, dipotong. Terima kasih. Silakan kembali kepada. Nastarnya sangat enak. Bahkan mungkin lebih enak dari yang di Taiwan menurut saya. Produk kita sudah tervalidasi secara nasional. Ini banyak enaknya buat saya. Masya Allah, terima kasih. Tadi saya tadinya nggak mau susah-susah terus terang mau makan, tapi saya lihat Pak Rex begitu lahap. Akhirnya saya coba dan ternyata enak sekali, saya hampir habis. Masya Allah. Saya mengatakan ini enaknya double karena satu, produknya saya suka, rasanya enak. Dua, Pak Rex ada di sebelah saya. Saya juga enak karena beliau nanti mendapatkan apa yang beliau inginkan, saya tinggal ikut. Produknya enak, saya prefer ayam dibanding bebek. Gurih. Ya terus terang saya nggak pengalaman kalau urusan makanan gitu ya. Cuman tadi pas dicobain rasanya sih lumayan gurih gitu ya, enak, marketable ya. Pak Reno, jadi rasanya gimana nih Pak? Rasanya localized. Localized. Jadi mengerti pasar artinya. Oke. Dan saya nggak pernah makan ramen pakai sambal. Ya. Pertama kali. This is the first time. So, This is first time. unik lah. Oke, thank you. Kesimpulannya sederhana, saya akan beli. Mungkin saya akan kontak untuk kerjasama, tapi tidak dengan mie-nya. Oke. Kuahnya, oke. Tapi tori pahitannya. Di segmen market tertentu, saya believe ini enak. Baik. I think you know what you're doing. I think you have the means. It's just you need to really plan well how you will deliver this. And udah planning untuk perseverance. Artinya your long journey towards your success. Tapi I believe it'll get there. I really believe that. So it's congratulations. You woke me up. I was a bit tired coming here, but I like the ideas. I think you guys are amazing. Itu dari saya. Dapat investasi tuh. Congratulations. That's another story about negotiations. I won't be that nice about that. Itu saya learn dari Sebastian. Halo Ilham, nenek saya itu orang Sumedang. Jadi saya tahu Sumedang. Menurut saya tahu Sumedangnya enak. Karena menurut saya tahu Sumedangnya enak adalah ketika dimakan dingin masih enak. Betul. Kalau dimakan dingin maksudnya, karena tahu Sumedang itu harusnya dimakannya hangat-hangat. Tadi kan Ilham bilang sendiri karakteristik tahu Sumedang apa? Crispy. Nah, sayang sekali kamu tidak menyajikannya hangat. Nah, menurut saya itu paling penting karena tadi yang Ilham sampaikan karakteristiknya crispy tidak terasa oleh semua panelis di sini. Untungnya tahunya enak, jadi dingin masih enak. Cuma kebayang kalau masih panas, kalau disajikan masih panas, jadi mungkin bisa bawa air fryer atau apa. So you have to give your product atau produknya harus disajikan dalam kondisi yang terbaik gitu. I like your profile. His profile is good. Gini, saya bicara sedikit tadi dengan
Mas Rex ya, Ilham ya. I think ini mimpinya harus lebih besar. Karena produknya bagus, untung dingin. Kalau enggak saya udah ambil dari sebelahnya, karena saya hampir habisin yang dingin ini. Kesuksesan peserta dalam melakukan presentasi di hadapan para panelis tentu saja tidak lepas dari dukungan dan bimbingan para mentor. Seperti apa sih dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh para mentor? Nanti saya akan menanyakan langsung kepada para mentor, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Juragan Zaman Now Season 5. Saatnya UMKM naik kelas. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.